Saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, sudah makan siang semuanya? Sudah. MBG-nya enak tadi? Ada yang nambah? Hah? 8 orang. Masya Allah, keren sekali, nggak apa-apa. Bergizi ya. Kelasnya sudah bersih? Sudah siap digunakan untuk belajar? Sudah sholat? Oke, kalau gitu ngantuk apa enggak? Benar? Saya cek dulu ya, kalau gitu ngantuk apa tidaknya kita lihat di sini. Kita mainan dulu pertama-tama, oke? Silakan. Silakan diikuti ya. Potong timun. Oke, ganti. Puter. Oke, pencet. Oke. Tekan. Oke. Oke. Dipijeti ya bawanya. Ganti, dikocok. Kosok-kosok. Oh, minta maaf. Oke. Dadah, belum selesai ternyata. Oh, dadah. Oke. Sudah tambah segar? Oke, kalau gitu saya minta ketua kelasnya silakan dipimpin berdoa dulu. Siap-siap. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim warzuqni fahma. Amin.
Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya cek dulu ya absennya hari ini. Abia Syafiq, Ahmad Hadekan. Sakit ya? Oh, sakit. Oke. Alfian Makluf. Oke. Alin Lovely. Anzilna. Atari. Dia Fatin. Faizal Fatan. Farih William. Fawas Diaul. Faidah Ulfiana. Girit Irba. Oke. Gita Nirwana. Hanifah Faras. Oke. Hanum Asyifa. Kaisah Rizky. Oke. Maulida Marsha. Muhammad Rafa. Muhammad Rashid. Nadia Reva. Naura Isaka. Pangestu Fauzun. Putri Yasmin. Queen Aisyah. Raisa Luneta. Ruli Tri. Sabrina. Safira Intan. Oke. Salwa. Sheila. Syam Putri. Yoviola. Zahira. Zivana Kei Zahra. Zivana Keisha. Zizi. Oke. Yang nggak masuk berarti 2 ya. Oke, sebelum kita awali pelajaran ekonomi hari ini, mari kita nyanyikan lagu nasional dulu. Semuanya hafal padamu negeri ya. Sok hafal ya. Bisa berdiri semuanya. Padamu kami berjanji, padamu negeri kami berbakti, padamu kami mengabdi, bagimu negeri jiwa raga padamu negeri kami padamu kami berjanji, padamu negeri kami berbakti, padamu kami mengabdi, bagimu negeri jiwa raga
silakan duduk kembali. Tahu nggak kenapa kok saya minta untuk menyanyikan lagu nasionalnya Padamu Negeri? Karena ini masih berhubungan sama materi kita hari ini. Masih ingat kemarin minggu lalu kita materinya apa? Permasalahan ekonomi di Indonesia. Oke. Masih ingat. Oke, silakan dilihat video ini dulu ya untuk Indonesia saya katakan mengalami pertumbuhan ekonomi yang sangat besar. Namun di balik pertumbuhan Indonesia masih mengalami masalah ekonomi. Lalu, ada apa saja masalah ekonomi Indonesia? bisa tolong dibesarin dikit Mas Rashid. Kemudian dia kedua ada masyarakat dengan status pendidikan disusul pendidikan SMK yang baru pengangguran sudah 1,63 juta orang. Lalu lulusan universitas sudah 1,01 juta orang, dan terakhir ada lulusan diploma dengan sumbangsi lebih dari 177.000 orang pengangguran. Saya juga menilai pengangguran menjadi suatu kesalahan pekerjaan bagi Indonesia yang menyelesaikan masalah pengangguran di tanah air perlu dilihat dari dua sisi, yakni supply dan demand. Kali ini ceritanya semakin seru. Orang pertama yang ngomong, yang tangannya itu panjang ya. Ada derajat macam orang kali. Settingnya ada industri, ada ekspor, ada sekolah, banyak ya sampai beberapa yang udah kena korupsi yang masih menjadi sampai bulan katanya sudah diingatkan tapi masih ada yang korupsi lagi. Tapi kenapa urusan bilang bukan korupsi Indonesia udah kaya ya sudah jalan macam laris belum selesai kita kemarin ambil tidak korupsi emisi BBM oplosan muncul setelah PLN eksekutif. Kali ini bukan korupsi bikin data kok 1,2 triliun rupiah. Kalau beli mobil listrik sih lah Indonesia. Tujuan menurut ekonomi membandingkan dengan jauh sosial. Kenyataan negara itu jauh benar dari hal-hal yang bisa serius bagaimana untuk sosial meskipun itu hasil tidak cara umum ekonomi masyarakat tingkat kemiskinan di Indonesia saat ini dari dunia Juni 2025 mencapai 8,5% dari populasi masih berkembang. Angka ini setara dengan 194,58 juta jiwa miskin dari total populasi 285,1 juta pada 2024. Angka itu mengalami peningkatan dibandingkan dengan kemiskinan 2024 yang tercantum berdasarkan laporan Makro Poverty Review pada 2025 di April 2025, yakni hanya 60,3% atau 171,9 juta penduduk miskin. Tingkat kemiskinan yang naik di Indonesia terjadi seiring dengan langkah Bank Dunia untuk mengubah garis kemiskinan sebagaimana termaktub dalam June 2025 Update to the Poverty and Inequality Platform. Harga kebutuhan pokok di pasar Ancol, Kota Bandung, Jawa Barat mengalami kenaikan. Hal serupa juga terjadi di sejumlah pasar tradisional di Boyolali, Jawa Barat. Sejumlah harga kebutuhan pokok di pasar tradisional mengalami kenaikan. Di pasar Ancol, Kota Bandung, Jawa Barat, harga ayam saat ini dijual Rp45.000 per kilogram, padahal sebelumnya dijual Rp35.000. Di
Tidak hanya ayam potong, telur ayam, beras, cabai keriting juga mengalami kenaikan. Untuk harga telur ayam yang awalnya dijual dari pedagang di pasar Rp28.000 per kilogramnya, kini dijual Rp30.000 per kilogram. Sementara untuk minyak curah mengalami kenaikan Rp500 per liternya. Di pasar kota Boyolali, Jawa Tengah sejak sepekan terakhir harga cabai, jenis sawit dan keriting mulai merangkak naik. Kenaikan harga mulai dari Rp5.000 hingga Rp10.000. Harga cabai keriting yang sebelumnya Rp35.000 hingga Rp38.000 kini naik menjadi Rp45 hingga Rp48.000 per kilogramnya. Jenis cabai rawit dari harga Rp28.000 naik jadi Rp35.000. Sementara untuk harga cabai jenis rombong dari harga Rp25.000 naik jadi Rp35.000. Para pedagang tidak tahu pasti penyebab dari kenaikan harga cabai tersebut. Sejauh ini pasokan masih stabil dan harga sudah melambung tinggi. Saat ini total ada lebih dari 1.000 BUMN, termasuk anak dan cucu usaha BUMN dari jumlah tersebut 50% mengalami kerugian. Total kerugian mencapai 50 triliun per tahun. Usaha kita itu sesuai gambaran juga masyarakat Indonesia, jumlah perusahaan yang ada di BUMN itu 1.046 perusahaan. Jadi jumlah Itu antara anak, cucu, cici, sampai anak kecil 1.046. Tetapi ini juga kalau kita komunikasikan bahwa 97% dari dividen daripada BUMN itu dapatkan dari 8 perusahaan. Ini sebagai gambarnya. Dan 52% perusahaan BUMN itu rugi. Dan total kerugian itu kurang lebih direct loss dan indirect loss akibat dari tidak lain efisiensi dalam pengelolaan itu kurang lebih 9,5 triliun setiap tahun. Ini kan PR yang sedang kita lakukan. Kalau saat ini kita melakukan implementasi ini, kita lakukan setiap perusahaan itu hari ini kita lihat, kita masukkan ke dalam matriks. Apakah memang sudah masuk ini atau tidak? Itu menjadi untuk jadi kita lihat di dasar analisis, sampai kita analisis, kemudian kita lakukan tentang kapabilitasnya. Nah ini kita masukkan di dalam matriks. Ini tahapan supaya nanti masyarakat juga supaya ekspektasi ini bisa termanage bahwa pencapaian ini tentu kita akan berjalan. Oke, sudah. Itu pengantar video pengantarnya. Sekarang saya mau ada pertanyaan. Oh, salah. Oke. Setelah ngelihat video tadi, ini yang ketiga. Sorry. Setelah melihat beberapa video tadi, menurut kalian, kenapa sih berbagai permasalahan ekonomi tadi itu bisa terjadi di negara kita? Padahal negara kita itu selalu dibilang negara yang kaya, negara yang punya segalanya, ya. Tapi kenapa? Berbagai permasalahan itu kan sudah ada sejak dulu ya. Kalian juga sudah tahu, dari dulu sudah ada, sampai sekarang tidak pernah selesai. Kira-kira kenapa? Kok permasalahan itu tadi masih terus terjadi? Izin menjawab. Iya? Jadi kenapa berbagai permasalahan ekonomi tadi yang telah disajikan di dalam video tersebut itu bisa tetap terjadi di negara ini? Karena menurut saya karena adanya sistem pendidikan yang kurang baik. Karena apa? Karena kita bisa bilang bahwasanya pendidikan itu adalah ibaratnya seperti fondasi suatu negara. Jadi kalau negara itu tingkat pendidikan atau kualitas pendidikannya itu rendah atau tidak berkualitas, izin meralat, kurang berkualitas, maka itu akan berdampak kepada masyarakat sosialnya, Bu. Kenapa bisa berdampak begitu? Ini seperti yang Ibu bilang tadi, negara kita itu dikenal sebagai negara yang kaya, kaya akan sumber daya alamnya, sumber daya manusianya yang beribu-ribu beratusan juta orang ya sumber daya manusia. Tapi kalau kita tidak bisa mengelola sumber daya alam, ya tetap kita akan tertinggal dari negara-negara maju yang lain. Negara Indonesia akan tetap menjadi negara berkembang dan tidak berubah posisi atau berubah status menjadi negara maju. Oke, tepuk tangan buat. Ada lagi yang mau menjawab pertanyaan ini? Kita lanjut dulu ke pertanyaan selanjutnya. Siapa yang seharusnya bertanggung jawab untuk memperbaiki masalah-masalah tadi? Siapa? Jawab aja. Siapa? Oke, nanti kita cari sambil belajar hari ini ya.
pertanyaan terakhir adalah kalau kalian diberi kesempatan untuk menjadi presiden atau menteri terkait ya tentang permasalahan-permasalahan tadi, bisa nggak sih kalian kasih solusi untuk masalah-masalah itu? Nah, ini yang akan kita pelajari hari ini, yaitu tentang permasalahan ekonomi di Indonesia. Kalau minggu lalu kita sudah belajar materinya dari buku beberapa permasalahan ekonomi yang ada di Indonesia, hari ini kita akan langsung belajar melalui studi kasus yang sudah tadi di video yang kalian lihat. Ini sudah berkelompok sesuai kayak yang kemarin Ibu minta ya? Sudah 6 kelompok ya? Sudah sesuai dengan permasalahannya. Nanti satu kelompok akan memecahkan satu permasalahan. Oke? Tujuan pembelajaran kali ini yang pertama, kalian diharapkan bisa menganalisis penyebab dan juga dampak dari permasalahan ekonomi nasional terhadap masyarakat dan juga pembangunan di Indonesia tentunya ya. Kemudian yang kedua, kalian diminta untuk mengolah informasi dari berbagai sumber untuk mengidentifikasi permasalahan ekonomi aktual di Indonesia. Jadi nanti tidak hanya buka buku, saya bolehkan untuk membuka internet, silakan baca artikel, baca-baca berita nanti untuk memecahkan masalahnya ya. Yang ketiga, kalian diminta untuk menyajikan solusi dari permasalahan ekonomi melalui kegiatan role play atau simulasi peran. Yang keempat, menumbuhkan sikap peduli terhadap kondisi ekonomi bangsa. Dan yang kelima adalah menunjukkan sikap kritis dan solutif terhadap masalah ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat. Permasalahan tadi semuanya sedikit banyak pasti berdampak ke hidup kalian. Meskipun bukan saya masih kelas 1 SMA, tetap pasti akan berdampak. Seperti itu ya. Oke, ini hubungannya dengan lagu Padamu Negeri tadi, Bagimu Negeri tadi. Ya, tadi lagu Bagimu Negeri itu kan lagu yang menunjukkan kalau kalian mau mengabdi kepada negara. Nah, sekarang ini saatnya kalian bermain peran untuk menjadi pengabdi di negara ya. Oke, jika aku menjadi hari ini kalian akan menjadi rakyat, menjadi DPR, menjadi presiden, dan juga menjadi menteri keuangan dan menteri terkait untuk permasalahan-permasalahan tadi. Di sini ada yang tertarik untuk menjadi pejabat nanti? Ada? Oke, cocok kayaknya jadi enggak cocok. Mau jadi? Oke, lanjut. Oke, kita langsung masuk ke masalah yang pertama, yaitu pengangguran. Banyak lulusan SMA dan perguruan tinggi yang belum mendapatkan pekerjaan. Kalian bisa lihat ya, sering ya melihat banyak pengangguran di sekitar kalian. Perusahaan itu cenderung mencari tenaga kerja dengan pengalaman dan keterampilan tinggi. Sementara banyak pekerja belum memiliki kompetensi sesuai kebutuhan industri. Akibatnya angka pengangguran meningkat dan menimbulkan berbagai dampak sosial ekonomi. Kalian sering lihat ya di sosial media lah, kalau saya sering lihat di sosial media itu. Lowongan kerja, syaratnya harus berpengalaman minimal 10 tahun. Tapi maksimal usianya 25, 22 sudah tidak bisa kerja. Ya, itu gimana cari pengalaman 10 tahun ya? Seperti itu. Banyak sekali ya perusahaan-perusahaan yang seperti itu. Nah, di kelompok ini nanti kalian jadilah rakyat yang mencari kerja, rakyat yang protes. Kemudian yang kedua ada yang menjadi DPR, ada yang menjadi Menko Perekonomian, ada yang menjadi Menteri Ketenagakerjaan dan menjadi Presiden. Oke, nanti tugasnya apa ada di LKPD-nya ya. Yang kedua ada kasus korupsi. Nah, ini sudah dari dulu banget ya. Dari kalian belum lahir juga sudah ada korupsi ya. Tingkat korupsi di Indonesia masih cukup tinggi. Banyak dana pembangunan yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan rakyat justru disalahgunakan. Akibatnya pembangunan menjadi lambat, kepercayaan investor menurun, dan ketimpangan ekonomi semakin besar. Ya, tadi di berita yang tadi di video awal disebutkan ada korupsi PLN yang nilainya kalau misalnya dibelikan listrik itu Indonesia bisa bersinar sampai ya. Tapi uangnya dikorupsi. Nanti semuanya
sama ya, ada yang jadi rakyat, DPR, Menko Perekonomian, dan Presiden. Yang beda itu hanya yang menteri terkaitnya. Ini nanti di korupsi ada Menteri Hukum dan HAM. Yes. Masalah selanjutnya ada kesenjangan sosial dan ekonomi. Pembangunan ekonomi di Indonesia belum merata. Sebagian wilayah, terutama di kota-kota besar, itu selalu mengalami pertumbuhan yang pesat. Sementara di daerah pedesaan masih tertinggal. Pendapatan masyarakat sangat bervariasi. Ada yang hidup sangat makmur, ada pula yang masih kesulitan memenuhi kebutuhan dasar. Kesenjangan ini akan berdampak pada keadilan sosial dan juga stabilitas ekonomi. Ini sama sering terlihat di sosial media ya. Ada artis yang bisa beli tas harga 50 juta langsung. Kalian beli pentol 5.000 aja masih mikir. Iya enggak? Soalnya saya gitu. Gitu ya, itu kesenjangan ekonomi. Selanjutnya kemiskinan. Nah, ini. Meskipun pertumbuhan ekonomi di Indonesia itu meningkat setiap tahun ya, tetapi jumlah penduduk miskin itu masih cukup tinggi. Banyak keluarga hidup di bawah garis kemiskinan. Kesulitan memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, pendidikan, dan juga kesehatan. Kemiskinan menyebabkan kesenjangan sosial, menurunnya kualitas hidup, dan juga berpengaruh pada stabilitas ekonomi nasional. Nanti akan jadi Menteri Sosial ya. Oke, selanjutnya ada kenaikan harga bahan pokok. Ini biasanya yang tahu mama-mama, tapi kalian tahu juga nggak? Tahu. Biasanya anak kos mungkin yang tahu. Harga bahan pokok seperti beras, cabai, dan telur, minyak goreng itu sering naik. Hal ini membuat daya beli masyarakat menurun, terutama bagi kelompok yang berpenghasilan rendah. Pemerintah berusaha menstabilkan harga melalui subsidi, operasi pasar, dan kebijakan impor, tapi dampaknya sering bersifat sementara. Terakhir saya cek telur itu 1 kilo 35.000. Ya, bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah, ya sudah, kalau harga telur naik nggak usah beli telur. Lah kalau harga beras yang naik, makan apa ya? Singkongnya juga mahal. Ya, bahan dasar semuanya mah. Terakhir ada kerugian BUMN. Beberapa BUMN di Indonesia itu mengalami kerugian yang besar meskipun telah mendapatkan suntikan dana dari pemerintah. Kalian tahu BUMN contohnya apa saja? Pertamina, PLN, apalagi? BRI. Kok kata Kiki? Jawab sendiri. Apalagi? KAI, PT KAI. Itu mereka, itu modalnya itu dari pemerintah. Tapi kalau mereka terus mengalami kerugian, pemerintah tidak jadi dapat balik modal. Apalagi untung. Balik modal aja enggak, apalagi untung. Ya, nah kerugian-kerugian ini tuh menimbulkan pertanyaan, apakah BUMN ini sebenarnya sudah dikelola secara efisien atau tidak? Dan bagaimana dampaknya terhadap APBN dan juga kesejahteraan rakyat. Oke. Selamat belajar menjadi pemimpin masa depan. Hari ini kalian harus menjadi pemimpin Indonesia. Oke? Amin. Oke. Mau memilih atau saya aja yang langsung urutkan? Langsung aja. Oke, kelompok 1. Random ya saya ya. Kelompok 1, mana kelompok 1? Ya, dari sana aja. Sini, Mas. Oh, iya sih, Mas, sebelum itu saya jelaskan dulu. Nanti kalian saya kasih 2 lembar gini ya. Yang satu LKPD, jika aku menjadi ada masalahnya. Kemudian silakan nama kelompoknya dituliskan di bawah. Kemudian nanti jawabannya ditulis di belakang. Sini sudah ada lembar jawabannya ya. Untuk yang jadi rakyat nanti ada untuk menjadi rakyat berdasarkan uraian masalah di atas, sampaikan keluhanmu pada pejabat. Jadi kalian harus
memberikan pendapat ke pejabatnya. Nanti kan ada pejabatnya, kan ada DPR, ada menteri, ada presiden juga ya. Sebagai rakyat nanti silahkan kalian keluh kesah. Misalnya nanti masalahnya tenaga kerja. Pak, saya ini sudah lulus dari PTN top 10 Indonesia, tapi saya masih nggak bisa dapat kerja di sini lah. Itu silahkan disampaikan seperti itu. Seolah-olah kalian memang rakyat yang mengalami masalah itu tadi. Oke? Betul. Yang kedua jadi DPR. Untuk yang menjadi DPR nanti, menurut pengamatan DPR, apa penyebab utama masalah itu? Kalian cari penyebab utamanya itu apa. Oke. Yang ketiga ada yang menjadi Menteri Sosial. Menteri Sosial, Menteri terkait ya ini. Masalahnya apa ini? Kemiskinan. Apa solusi terkait masalah itu untuk mengatasinya? Jadi bagaimana cara mengatasi masalah itu? Itu menteri yang terkait. Terus Menko Perekonomian, Menteri Koordinasi Perekonomian ya. Apa dampak masalah tersebut bagi perekonomian di Indonesia? Dampaknya apa bagi perekonomian di Indonesia? Terakhir menjadi presiden, sebagai pemegang keputusan akhir, apa solusi terbaik yang akan diberikan oleh si presiden itu terkait masalah itu? Oke? Nanti silakan dipilih, terserah siapa yang jadi DPR, siapa yang jadi presiden, siapa yang jadi menteri gitu ya. Kemudian lembar yang kedua adalah lembar tanya jawab dan penilaian mandiri. Nanti kalian akan saya minta untuk menilai kelompok lain. Oke? Menilai kelompok lain. Dan kalau misalnya kalian ada pertanyaan untuk kelompok lain, silakan ditanyakan. Bisa pertanyaan, bisa tanggapan, atau mungkin sanggahan. Oh, itu nggak bisa, itu masalahnya diselesaikan dengan seperti itu. Silakan disampaikan seperti itu ya. Tuh, nanti silakan setiap kelompok wajib menilai kelompok yang lain. Oke? Bisa? Oke, udah. Ayo Mas, kelompok 1. Dari depan dulu. Mas. Ya. Kelompok 2 sebelahnya. Oke. Kelompok 3. Kelompok 4. Di sana. Kelompok 5. Kelompok 6 terakhir. Oh. Nah, oke. Silakan berdiskusi. Nanti saya akan berkeliling, saya cek ya. Semuanya harus ikut berdiskusi. Ya, saya cek karena penilaiannya tetap mandiri. Kalian akan saya nilai satu-satu nanti ya. Waktunya untuk berdiskusi 20 menit cukup? Cukup ya, 20 menit ya. Oke, silakan dimulai. Iya. Oh gitu, oke boleh, silakan bikin nama kelompok dan bikin yel-yel ya. Gimana? Mau yel-yel? Ya, kelompok sana aja berianya. Oke, gini. Silakan bikin nama kelompok yang kreatif. Oke, nanti yang paling kreatif saya kasih hadiah. Oke. Oke. Kalau ada yel-yelnya berarti nanti ada nilai plusnya ya. Ayo rakyat, gimana pendapatnya?
Pejabat ya, siapa yang jadi aku? Presiden. Oh iya, nanti ada satu yang jadi moderator ya. Untuk tanya apakah ada yang ditanyakan kayak gitu ya? Iya. Dipresentasikan di Iya, betul. Presentasi dong. Semuanya harus ikut presentasi ya. atau kalau udah dapat peran di sini kan udah boleh jadi moderator. Enggak apa-apa, tidak masalah. Gua nulis ya, gua nulis. Oh, udah nulis. Aku apa ya? Lagi siapa ya? Oke, sorry. Boleh silakan buka HP, boleh cari-cari beritanya, cari-cari di artikel, silakan ya. Mana megang jabat apa sih? Siapa sih? Siapa yang jadi rakyat ini di sini? Oke. Iya. Iya. Coba tanya, coba pikir secara logika. Pikir secara logika. Oh, ada dramanya, boleh. Boleh. Boleh mau ada dramanya, boleh. Ini apa tadi, kesenjangan sosial ya? Ini hanya berlima ya? Berarti nanti ada yang double. Iya, sama jadi moderator. Ya. Ini kelompok apa? Enggak, ininya masalahnya. Kenaikan. Kenaikan. Siapa yang jadi presiden? Oke. Mana kertasnya? Ini masih ini kertas kakak. Siapa yang jadi presiden? Saya. Oh, Jika saya jadi presiden, ini presiden terakhir dong. nanti kalau ada korupsi bunuh tempat. Ini kelompok korupsi. Kelompok ini kak. Kemiskinan. Oke. Siapa yang jadi rakyatnya? Oh rakyatnya itu saya. Apakah cocok? Kemiskinan. Oke. Bangsawan. Kan tergantung. Tergantung masalahnya toh. Kalau Pak Bahlil ngurusin kemiskinan, nanti etanolnya siapa yang ngurus? Kan gitu. Ya kan? Duh, jangan direkam biru. Boleh cari artikel-artikel di berita juga boleh ya? Boleh. Oke. Apa ini masalahnya? Oke. Siapa yang jadi menteri BUMN? Apa ini Yang jadi presiden siapa yang jadi presiden? Oke. Sip, sip. Boleh, boleh terserah lah, terserah. Oh, nggak ada sinyal. Pakai wifi nggak bisa. di sini wifi-nya jelek banget. Sampai itu
ini nggak saudaranya ayah. Ayah siang lagi. Oh iya. Heeh. Oh, saudaranya. Oh. Mirip. Jauh sih. Jauh sih. Mirip aku. Ya. Ditaruh belakangnya nggak apa-apa. Yang penting kan nanti pas presentasi dibaca. Di belakangnya ada apa? Bisa langsung ditulis di belakang apa? Nggak usah ditulis di sini ya. Apanya itu? Di sini. Ini kan penilaian. Iya tulis di belakangnya enggak masalah. Langsung di belakangnya nggak? Iya. Oke, sudah mulai nulis. Apa-apa biar nggak ngantuk ya. Maklum ini jam siang. Yang penting jangan makan soto aja di sini, nanti saya kepengen. Bapak lanjutkan. Sudah mulai nulis? Oke, gantian dibagi satu-satu. Apa nulisnya jadi satu? Satu orang yang nulis. Satu-satu. Sesuai perannya ya. Oh, kamu presidennya? Baca nggak apa-apa. Boleh lah. Boleh. Kira-kira kenapa? Gimana kan baca ini sini bisa jawaban kita kan juga oke itu apa memanggil yang namanya gaya itu mau untuk menanyakan meminta penjelasan kepada BUMN itu iya kenapa aku sebenarnya Tuh, sip. efisien batuai seperti rugi ya ini bisa digina kan kita bisa buat gambar terkait usaha sehingga bisa mengatur BUMN itu menjadi lebih baik ya Yang sulit itu merangkai menjadi kata-kata yang sulit ya. Ayo ini kelompok cowok-cowok ini. bentar ya kalian ya bisa cari wifi gak kalian Di sini mah susah sinyal ya. bisa wifi 10 menit lagi ya. Sedangkan daerah kami masih tertimbun. Iya. Gimana? Kalau begitu Boleh. kita langsung pakai masyarakat. Iya, ini yang rakyat kan? Iya. Iya, memang nggak apa-apa. Bahasa kan dengan bahasa sendiri juga nggak masalah. Iya, makasih. Iya. Ya. Satu kelompok langsung jadi satu. Gimana? Boleh baca silakan. Boleh baca silakan. Masa harus dihafalkan? Waktunya cuma 20 menit. Nyari. Masih nunggu ini meluding. Kalau misalnya ini dilepas dulu, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Biar gampang. Nggak masalah, nggak masalah. Oke, boleh. Siapa tahu nanti jadi presiden beneran. Sekarang latihan dulu.
Iya, ke depan. Ya. Ya, kalau nggak cukup ditaruh belakang nggak apa-apa. Kalau misalnya masalahnya banyak, kamu ambil satu aja enggak apa-apa. Misal kamu mau ambil yang PLN aja, yang ini aja nggak masalah. Tapi kalau mau membahasnya secara luas juga enggak masalah. Oh ya, nggak apa-apa. Intinya. Oke, boleh silakan. Yes, yo. Lima menit lagi ya. 5 menit, yuk. Joget aja. Boleh nggak? Kalau bahasa Inggris boleh nggak? Boleh, silakan. That's okay. Silakan. Boleh. Betul. Gue nggak suka ya sama Ini kamu apa sih sebenarnya? ada deh. Enggak, maksudnya masalahnya apa? Korupsi. Nah, ceritanya korupsi aku. Oh, oke. Emang kelihatan. Emang kelihatan. Sering ya kayaknya. Jangan jadi DPR aja. Kalau nggak jadi DPR dia jadi presiden gimana? Negaranya maju pasti. Paling maju dia. Lu yang Jatuh nak. Menteri Sosial, mensos. Asbun tuh boleh tapi yang berbobot. Asbunnya. Oh alah. Oke. Ayo lanjutkan, kurang 3 menit ya. Rekonstruksi menginstruksikan Menteri BUMN untuk melakukan rekonstruksi. Terus kemudian ada kebijakan yang sensitif dalam berada kita udah sedikit dulu. Makanya turu itu di aja.
Taruh belakangnya nggak masalah. Yang penting nanti pas presentasi disampaikan semua. Kami para DPR, kami para anggota DPR. Anggota DPR banyak duit. Saya ada dah. Dan mengurangi. Dan itu belum. Oke? Menjelaskannya seperti ini. Boleh. Apa kayak apa presentasi? Tapi kita tuh mau konteksnya. Jadi kami aku saya. Oke, boleh. Boleh. Itu namanya memanfaatkan teknologi ya. Sudah? Sudah 20 menit loh. Ya. Solusinya kan ada di menteri yang lain. Iya, Menteri Ketenagakerjaan. Yang perekonomian cuma Dampaknya terhadap Indonesia secara keseluruhan itu apa? keseluruhan. Iya loh. Bagi negara itu apa sih dampaknya? Kalau banyak pengangguran itu terus negaranya kenapa? Saya tambahi 3 menit ya. 3 menit, ayo. Lo kalian belum nulis sama sekali. Ayo. Ada yang bagian nulis gitu aja. Itu tadi 20 menit saya kasih waktu loh. Ayo, sekarang nulisnya 5 menit aja. Masuk kayak anak kelas 1 SD. Rakyatnya banyak protes. Berarti masalahnya banyak kalau rakyatnya banyak yang protes. Alasannya dua apa? Saya jadi presiden. Susah ya jadi presiden. Enak jadi rakyat ya. Enak jadi rakyat tinggal protes-protes aja ya. Presiden dari sangat politik. Masuk itu. Ibu ya. Sudah sampai mana? Terakhir? Oke, sip. Ya? nggak sama kayak ini nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Iya. Iya, ditulis yang penting-penting aja dulu. Enggak. Nilai plus saja. Kalau mau maju Loh, kalau maju maju semua. Semuanya harus maju. tapi maju belum ada kesempatan. Sudah. Sudah saya tadi udah jelaskan loh ya. Iya, ini saya nggak kedengeran. Jahil. Yang penting tuh itunya dulu kerjain baru yel-yelnya. Misal jadi presiden, Heeh. angka kemiskinan lebih banyak. Heeh. Gimana kalau kita mengatasinya? Enggak akan terjadi. Kayak Hmm. menghilangkan orang-orang miskin. Gimana, ya? Kehidupan yang baru yang Wah. Ya terserah silakan. nggak apa-apa. Sebagai presiden kan keputusan akhirnya di kamu. Angka kemiskinan tadi tambah banyak, Bu. Terus juga tambah mempersiksa orang-orang yang disiksa oleh kemiskinan tadi kita sekalian rasain. Silakan. Nanti kan ada tanggapan dari kelompok lain juga. Oh, ya rambut kayak tadi ngomong nih. Manusia. Ayo 1 menit. 1 menit ya. Ayo.
Sudah? Sudah siap? Belum ditulis sama sekali? Ini masih Oke. udah terakhir kok. Sudah terakhir, oke. Sudah terakhir, oke. Tak hitung sampai 5 kalian ini kira. Oke, sudah selesai kan? Ya ini benar. Oke, sudah kelompok 6 sudah? Sudah? Oke, kalau gitu sambil menunggu yang belum, karena ya di sini kalian ada pelajaran lain, Re. Nanti waktunya habis buat kalian nulis aja. Jangan dong. Oke. Sambil menunggu yang lain menulis, sambil kita dengarkan kelompok 6 presentasi. Sudah siap ya? Nama kelompoknya sudah siap? Sudah belum? Siap. Oke. Tepuk tangan dulu buat kelompok 6. Ayo. Saya lihat dari sini aja lah. Oke, semuanya sambil dilihat ya kelompok 6 ya. Nanti silakan siap untuk menanggapi dan lain-lain ya. Oke, iya dong. Iya. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kita dari kelompok 6 Star. Kelompok 6 mantap. Gimana nih? 6 mantap. Oke, ini nggak apa-apa. Jadi Nanti kamu ada pertanyaan nggak buat kelompok 6? Kalau nggak ada nggak apa-apa. Perkenalkan nama saya Faizal Fatan, absen isi 8. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Hanum Ashifa, biasa dipanggil Hanum, absensi 15. Saya dari absen. Jadi kita di sini yaitu tentang masalah kenaikan harga pokok. Iya, masalahnya dibacakan dulu. Jadi untuk masalahnya yaitu harga bahan pokok seperti beras, cabai, telur, dan minyak sering naik. Hal ini membuat daya beli masyarakat menurun, terutama bagi kelompok berpenghasilan rendah. Pemerintah sudah berusaha menstabilkan harga melalui subsidi, operasi pasar, dan kebijakan pemerintah atau impor. Tetapi dampaknya sering hanya bersifat sementara. Masalahnya yaitu tentang kenaikan harga pokok. Oke, langsung si rakyat. Jadi saya di sini berperan sebagai rakyat. Oke. Iya, langsung aja. Harga bahan pokok sangat mahal. Kami rakyat kecil sangat terbebani karena daya beli menurun. Kami harap pemerintah bisa menurunkan dan agar masalah ini bisa stabil dan tidak ada kendala lain. Nah, di sini peran saya yaitu menjadi DPR. Untuk pertanyaan pemandunya yaitu, menurut pengamatan DPR, apa penyebab utama masalah ini? Nah, di sini saya mengambil 2 penyebab dari sebuah permasalahan, yaitu yang pertama penyebab kenaikan harga bahan pokok. Yang pertama yaitu distribusi dan pasokan terganggu, seperti cuacanya itu lagi buruk gitu ya teman-teman. Terus yang kedua yaitu kenaikan biaya produksi, seperti bahan bakar yang naik. Yang ketiga yaitu ketergantungan impor. Jika nilai rupiah melemah, harga impor juga ikut naik. Terus yang kedua itu ada penyebab kebijakan pemerintah bersifat sementara. Kenapa sih kok kebijakan tersebut itu hanya bersifat sementara? Jadi yang pertama itu
itu setelah subsidi atau operasi pasar dihentikan, harga naik itu harga barang-barang itu kembali lagi naik karena walaupun permasalahan tersebut itu belum selesai. Terus yang kedua itu adalah produksi dalam negeri yang belum kuat, sehingga saat stok menipis, harga itu mulai kembali naik. Terus yang ketiga yaitu peminatan masyarakat yang masih tetap tinggi, walaupun dalam ketersediaan barang-barangnya itu belum stabil, tapi peminatannya itu semakin naik gitu ya teman-teman. Terus kebijakan harga yang sesaat, jadi kebijakan yang murah itu, harga yang murah dari barangnya itu hanya sesaat aja. Selanjutnya, Menteri Perdagangan. Siapa perdagangan? Oke. Untuk mengatasi kenaikan harga pokok, pemerintah memperbaiki jalur logistik dan melakukan operasi pasar. Kenaikan biaya produksi diatasi dengan memberi subsidi sementara, mendorong efisiensi energi serta mengurangi impor. Bantuan pemerintah diharapkan lebih tetap sasaran dan disertai program jangka panjang untuk menjaga kestabilan. Oke. Sebagai Menko Perekonomian, pertanyaannya, Kakak kelas cantik? apa dampak masalah tersebut bagi perekonomian Indonesia? Kondisi pangan yang tidak stabil dapat menimbulkan berbagai masalah ekonomi dan sosial. Kenaikan harga pangan menekan ekonomi rumah tangga yang berpenghasilan rendah, yang menyebabkan menurunnya daya beli masyarakat dan memperburuk ketidakpastian pangan. Selain itu, harga pangan tinggi dapat menyebabkan masalah gizi dan kesehatan pada anak. Oke, selanjutnya Presiden. Sini saya sebagai presiden akan memiliki pertanyaan sebagai pemegang keputusan akhir apa solusi terbaik yang Anda berikan. Oke. Jawaban saya yaitu sebagai pemegang keputusan akhir, solusi terbaik adalah memberikan subsidi pada bahan pokok, membuka impor sementara jika stok murah, meningkatkan produksi dalam negeri serta memastikan distribusi berjalan dengan baik agar harga kembali stabil. Oke. Sudah? Oke, ada tanggapan dari kelompok lain? Ada pertanyaan? Ada yang menanyakan sesuatu? Enggak ada? Berarti sudah cukup jelas ya? Ya, saya setuju sekali dengan jawabannya, bagus. Jangan lupa dikasih nilai ya, kelompok 6 ya. Oke, sudah boleh kembali ke tempatnya. Itunya dibawa dulu aja. Salam dulu, akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, selanjutnya kelompok 4. Sudah siap? Sudah, ayo maju. Oh, kalau gitu gini aja. Kelompok 6. Kelompok 6 silahkan pilih temannya yang mau maju. Iya, pilih temannya yang maju selanjutnya. Siapa? Oke, tepuk tangan buat kelompok 5. Ayo. Yo. Oke, sudah. Yuk, dimulai. Yang lainnya diperhatikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1. Sekumpulan data-data Rejo. Di sini kami akan menjelaskan tentang hasil diskusi kami tentang apa beda jika aku menjadi dengan masalah kesenjangan ekonomi dan juga sosial dan peran-perannya sebagai rakyat DPR, Menteri Sosial, Menko Perekonomian serta Presiden. Perkenalkan, nama saya Daniel Andra Salwa dari Presiden 33 sebagai moderator. Halo semuanya, saya Yoviola Marisa Fitri, bisa dipanggil Viola dari absen 32. Saya Queen Ashley Salwa dari Presensi 24. Perkenalkan, nama saya Nadia Fasia dari absensi 20. Perkenalkan, nama saya Gita Nirwana Rahmadani dari Presensi 13. Saya Keisha Ciondania dari Presensi 16. Langsung. Sebagai rakyat,
Kami sebagai rakyat kecil merasa sulit memenuhi kebutuhan sehari-hari karena harga kebutuhan terus naik, sementara penghasilan tetap kecil. Pembangunan lebih banyak di kota besar, sedangkan daerah kecil masih tertinggal dan kurang diperhatikan. Saya sebagai DPR, menurut saya penyebab utama kesenjangan ekonomi adalah pembangunan yang tidak merata antara kota dan desa, serta kurangnya pemerataan kesempatan kerja dan pendidikan di seluruh daerah. Hal ini terjadi karena sebagian besar investasi, lapangan kerja, dan fasilitas pendidikan lebih terpusat di kota ketimbang di desa. Saya berperan sebagai Menteri Sosial. Kami perlu memperluas bantuan sosial yang tepat sasaran dan menjalankan program pemberdayaan masyarakat agar mereka punya keterampilan dan peluang kerja lebih baik. Karena cara ini dapat membantu daerah tertinggal berkembang lebih mandiri dan mengurangi kesenjangan sosial. Saya berperan sebagai Menko Perekonomian. Masalah kesenjangan ekonomi berdampak pada meningkatnya kemiskinan, ketidakadilan sosial, menurunnya daya beli masyarakat, serta melambatnya pertumbuhan ekonomi nasional. Alasannya karena hanya sebagian wilayah yang menikmati kemajuan ekonomi, sedangkan daerah lain tertinggal. Akibatnya, pendapatan yang tidak merata dan perekonomian yang tidak seimbang. Sebagai Presiden, saya akan mengurangi kesenjangan sosial ini dengan mempercepat pembangunan infrastruktur di daerah-daerah yang tertinggal. Selain itu, juga membuka lapangan kerja melalui dukungan terhadap UMKM, serta menyalurkan bantuan sosial secara tepat sasaran. Oke. Moderatornya silakan ditanya. Sekian presentasi dari kami. Apa ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada kita akan menutup presentasi dari kelompok 5. Baik, sekian dari kelompok kami. Maaf apabila ada salah maupun salah ucapan, dan terima kasih yang telah mendengarkannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan. Silakan ditunjuk selanjutnya kelompok berapa, Mbak? Kelompok berapa? Oke, kelompok 4. Oke, ayo langsung maju. Iya. Ayo. Oke, yuk. Yang lain diperhatikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo, hai teman-teman semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok. Ulang. Oke, ulang. Oke. Perkenalkan kami dari kelompok Bahlil Bumi. Oke. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil kami jika kami menjadi beberapa peran dalam mengatasi tingkat korupsi di Indonesia yang masih cukup tinggi. Namun sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Halo, hai teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Sabina Jalajali dari presensi 27. Halo semuanya, saya Rensulit Tandana, presensi 25. Hai, saya Susi Maria Prasetya. Presensi 30. Perkenalkan, nama saya Mardiana Sandri. Kalian dikejar siapa sih? Ngomongnya cepet banget. Dikejar siapa? Ayo. Oke. Sebelum kita masuk ke presentasi, izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu.
Perkenalkan, saya Sabila Azalianzati, presensi 27. Halo semuanya, saya Resa Letandana, presensi 25. Saya Sena Kusumaya, presensi 30. Perkenalkan, nama saya Maulida Kartalina dari absen 17. Perkenalkan, nama saya Sofi Raina Jahyani, saya presensi 28. Perkenalkan, saya presensi 5. Oke, nah, langsung aja ke saya sebagai rakyat. Di sini saya sebagai rakyat berdasarkan uraian masalah di atas, sampaikan keluhanmu pada para pejabat. Nah, menurut kami sebagai rakyat, kami merasa kecewa karena uang negara yang seharusnya dipakai untuk pembangunan dan kesejahteraan justru disalahgunakan oleh oknum yang korupsi. Akibatnya fasilitas umum rusak, bantuan sulit didapat, dan harga kebutuhan pun semakin meningkat. Jadi, saya sebagai DPR, penyebab utamanya adalah lemahnya pengawasan, rendahnya integritas pejabat, dan kurangnya transparansi dalam pengelolaan anggaran. Selain itu, budaya tidak jujur dan kurang tegasnya hukuman bagi pelaku korupsi juga sangat memperburuk keadaan saat ini. Saya sebagai Menteri Hukum dan HAM, apa solusi terkait hukum untuk mengatasi masalah ini? Jadi solusinya adalah memperkuat hukum anti korupsi dengan hukuman yang lebih berat dan tegas tanpa pandang bulu. Selain itu, meningkatkan sistem transparansi digital agar setiap penggunaan dana negara bisa diawasi oleh publik. Saya sebagai Menko Perekonomian, apa dampak masalah tersebut bagi perekonomian Indonesia? Korupsi menyebabkan pembangunan infrastruktur yang ada di Indonesia itu menjadi terhambat. Jadi menyebabkan tingkat kemiskinan masyarakat itu bertambah meningkat. Kemudian kepercayaan masyarakat terhadap DPR itu mulai menurun. Jadi kayak pembangunan sekolah kan nggak ada. Jadi kayak bagi masyarakat itu nggak percaya lagi sama DPR. Habis itu tingkat kemiskinannya jadi meningkat lagi. Oke, terus? Sebagai konklusi, apa solusi terbaik yang Anda bicara? Presiden, apa solusi ini? Kalau satu yang akan saya ambil antara lain, satu, penetapan itu tanpa pandang bulu. Tidak ada lagi istilah orang besar yang paling tinggi. Dua, digitalisasi sistem pemerintahan. Setiap proses demokrasi dan pengelolaan anggaran akan dilakukan secara terbuka dan digital. Agar transparansi semakin tinggi. Yang ketiga, transparansi dan partisipasi publik. Rakyat juga berhak tahu kemana uang pajaknya digunakan. Yang keempat, pemberian pendidikan anti korupsi sejak dini. Dan yang terakhir, perlindungan bagi pelapor korupsi. Setiap warga yang berani melaporkan korupsi akan dilindungi secara hukum dan dijamin keselamatannya. Baik, itu tadi presentasi dari kelompok kami. Sebelum kami akhiri, apakah ada yang ingin bertanya? Baik, kalau tidak ada, izinkan kami untuk menutup presentasi ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan tunjuk kelompok selanjutnya. Udah, gini. Fotonya siapa? Yang tengah ini. Oke. Sebelum kelompok 2, tolong didengarkan ya teman-temannya ya. Oke, udah bisa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok Adin. A. Ayo. B. Mengaji. I. Indonesia. D. Jadi. I. Internal. E. Negara. Abidin. Ya. Sebelum memulai presentasi dari kelompok AB,
Abidin, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kita masing-masing. Perkenalkan, nama saya Naura Isaka Elmas dari absensi 21. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rashid dari absensi 19. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rashid dari absensi. Perkenalkan, saya Faida Udiana Syafaat dari absensi 11. Saya Salwani dari Tegamot dari absensi 29. Saya Begiasmin Masalah presensi 23. Nah, jadi kami mendapatkan masalah tentang kerugian BUMN, di mana beberapa BUMN di Indonesia mengalami kerugian besar meskipun telah mendapatkan suntikan dana dari pemerintah. Misalnya, maskapai nasional yang terjerat utang atau perusahaan energi yang menanggung beban tinggi. Dan kerugian ini menimbulkan pertanyaan, apakah BUMN ini sudah dikelola secara efisien? Bagaimana dampaknya terhadap APBN dan kesejahteraan rakyat? Saya di sini sebagai rakyat yang ingin menyampaikan keluhan saya terkait masalah tersebut. Jadi, saya sebagai rakyat merasa kecewa atas kerugian besar yang dialami beberapa BUMN meski sudah mendapat dana dari pemerintah, yang mana dana tersebut didapat dari pajak yang telah kami bayar. Yang seharusnya dana tersebut digunakan untuk kesejahteraan rakyat itu sendiri. Kami sebagai rakyat menuntut transparansi, tanggung jawab, dan perbaikan serius agar BUMN benar-benar menjadi penggerak ekonomi rakyat, bukan menjadi beban negara. Nah, solusi berikutnya yaitu dari DPR, saya akan memerhatikannya. Nah, menurut pengamatan DPR, penyebab utama ini masalahnya adalah pengelolaan yang kurang efisien dan lemahnya pengawasan terhadap penggunaan dana BUMN. Nah, DPR ini bisa membuat solusi banyak, tapi diantaranya itu adalah DPR bisa memanggil Menteri BUMN untuk mendapatkan penjelasan kenapa BUMN ini masih ada yang kurang efisien, apakah salah penggunaan dana atau salah strategi dalam bisnisnya. Dan dari itu kami juga bisa membuat atau merevisi undang-undang untuk BUMN yang masih nakal-nakal. Dan itu BUMN juga bisa melakukan pengawasan ketat, meminta audit transparan, serta mendorong revisi kebijakan agar BUMN lebih efisien dan tidak terlalu membebani APBN. Selanjutnya dari Menteri BUMN. Nah, di sini saya sebagai Menteri BUMN ingin memberi solusi terkait masalah tersebut. Sebagai Menteri BUMN, saya akan memastikan bahwa seluruh BUMN dikelola secara transparan, efisien, dan bebas dari penyalahgunaan dana negara. Setiap penggunaan uang negara akan diawasi secara ketat melalui audit independen dan laporan keuangan terbuka kepada publik, sehingga tidak ada ruang bagi kebocoran atau korupsi. Pemimpin BUMN akan dipilih berdasarkan kompetensi dan integritas, bukan kepentingan politik, agar keputusan bisnis dibuat secara profesional. Selanjutnya ada Menko Perekonomian. Apa dampak masalah tersebut bagi perekonomian Indonesia? Menurut saya, sebagai perwakilan anggota Menko Perekonomian, kerugian BUMN bisa membebani APBN, menurunkan kepercayaan investor, dan mengurangi dana untuk sektor penting seperti pendidikan dan kesehatan. Namun, jika dikelola baik, BUMN bisa kembali menjadi motor ekonomi nasional. Saya sebagai mengambil keputusan ini, saya akan memberikan solusi dari permasalahan tersebut. Yaitu saya akan menugaskan kepada Menteri BUMN untuk melakukan restrukturasi dan efisiensi di perusahaan yang merugi. Kemudian saya akan mengganti pimpinan yang tidak kompeten serta memastikan dana negara digunakan secara tepat sasaran. Dan juga saya akan memastikan BUMN agar lebih mandiri dan berdaya saing tanpa membebani APBN demi kesejahteraan rakyat. Nah, itu semua adalah yang bisa kami sampaikan dari peran kami sebagai rakyat, DPR maupun untuk BUMN, Menko Perekonomian dan Presiden. Nah, apakah ada pertanyaan dari penjelasan berikut yang akan saya sampaikan? Sudah? Ada ya? Sudah ada? Oke, boleh diakhiri. Kalau kami ada salah kata, oke ya? Ya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, kelompok Abidin silakan dipilih kelompok Abidin selanjutnya. Ini kelompok 3. Kelompok 3. Oke, silakan kelompok 3. Ini
di sini. Ayo kita Untuk yang lain diperhatikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, pentingnya kami di sini adalah untuk mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai masalah ekonomi yaitu pengangguran. Kami dari kelompok Syahwati, sahabat pencinta ekonomi. Oke. Nah, sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Zivana Keisha Putri dari Presensi 35 sebagai moderator. Dan saya Syah Putri Rahmawati dari Presensi 31 yang berperan sebagai presiden. Dan saya Zizinsia Presensi 36 berperan sebagai Menteri Perekonomian. Saya Hanifah Farsidrani, Presensi 14 sebagai Menteri Ketenagakerjaan. Saya Zivana Kendara Bintara Sosabula, Presensi 34 sebagai DPR. Saya Alim Labil Pareta, Presensi 4 sebagai rakyat. Nah, teman-teman, jadi masalah pengangguran yang akan kita bahas kali ini adalah banyak lulusan SMA dan perguruan tinggi yang belum mendapatkan pekerjaan. Perusahaan cenderung mencari tenaga kerja dengan pengalaman dan keterampilan tinggi, sementara banyak pekerja belum memiliki kompetensi sesuai kebutuhan industri. Akibatnya, angka pengangguran meningkat dan menimbulkan berbagai dampak sosial ekonomi. Sebagai rakyat, berdasarkan uraian masalah di atas, sampaikan keluhanmu pada para pejabat. Saya sebagai rakyat merasa kesulitan mencari pekerjaan meskipun sudah menyelesaikan pendidikan sekolah menengah atas maupun perguruan tinggi, karena perusahaan selalu mencari tenaga kerja yang berpengalaman, sementara kami tidak diberi kesempatan untuk mendapat pengalaman tersebut. Selain itu, pelatihan kerja yang tersedia masih terbatas dan tidak merata. Kami sangat berharap pada pemerintah agar memberikan solusi nyata berupa kesempatan pelatihan, program magang, serta pembukaan lapangan kerja baru agar masa depan rakyat lebih terjamin. Menurut pengamatan DPR, apa penyebab utama masalah ini? Penyebab utama pengangguran adalah ketidakcocokan antara kompetensi lulusan dengan keterampilan yang dibutuhkan industri. Kurangnya kualitas pendidikan vokasi, minimnya kesempatan magang, serta rendahnya literasi teknologi juga memperparah situasi. Selain itu, pertumbuhan lapangan pekerjaan tidak secepat pertumbuhan jumlah lulusan setiap tahun. Banyak industri juga lebih memilih tenaga kerja berpengalaman, sehingga para lulusan harus sulit bersaing. Selanjutnya, saya sebagai Menko Perekonomian, Menteri Ketenagakerjaan. Pertanyaannya adalah, apa solusi terkait ketenagakerjaan untuk mengatasi masalah ini? Jawaban saya adalah, solusi yang dapat dilakukan antara lain meningkatkan kualitas SDM melalui pelatihan kerja yang lebih relevan dengan kebutuhan industri, memperluas pusat pelatihan keterampilan, dan membentuk kerjasama kuat antara pemerintah, sekolah, dan dunia industri untuk mengerjakan program massal. Pemerintah juga perlu mendorong sertifikasi kompetensi agar lulusan memiliki bukti keterampilan yang diakui. Selain itu, memperkuat pasar kerja digital dan memperbaiki layanan informasi lowongan kerja agar mencari kerja sehingga menemukan kesempatan sesuai keahlian. Dan apa sih dampak dari masalah tersebut terhadap Menko Perekonomian? Saya sebagai Menteri Perekonomian, saya melihat bahwa tingginya pengangguran berdampak langsung pada lemahnya perekonomian nasional. Ketika banyak masyarakat tidak bekerja, maka daya beli masyarakat akan menurun karena pendapatan menurun. Akibatnya, permintaan terhadap barang dan jasa ikut menurun, sehingga pertumbuhan ekonomi menjadi lebih lambat. Selain itu, pengangguran menambah beban anggaran negara, karena pemerintah harus mengalokasikan dana besar untuk bantuan sosial dan program perlindungan masyarakat. Tingginya pengangguran juga menghambat produktivitas nasional, karena potensi sumber daya manusia tidak termanfaatkan dengan optimal. Dalam jangka panjang, hal ini bisa menurunkan daya saing Indonesia di
Oke, sebentar, Mbak. Yang lain masih mau dilanjutkan apa tidak ini? Kalau iya, tolong diperhatikan teman-temannya. Kasihan yang di depan loh, sudah bagus sekali pendapatnya, tapi kalian tidak mendengarkan. Oke? Lanjut? Oke, silakan dilanjutkan. Saya sebagai seorang presiden atau seorang pemimpin, tentunya saya tidak bisa menyenangkan seluruh orang di negara ini secara menyeluruh. Karena tingkat kepuasan tiap pribadi, tiap individu itu tentunya berbeda-beda. Namun sebagai seorang pemimpin, presiden tentunya, seorang yang menjadi orang nomor satu di negara ini, saya harus menyediakan jalan tengah untuk segala konflik yang ada. Untuk itu, saya sebagai presiden, untuk menangani permasalahan ini, saya akan membuka kesempatan seluas-luasnya kepada pekerja UMKM maupun para pengangguran yang istilahnya baru fresh graduation agar terus berkembang dan membuka lapangan pekerjaan baru. Nah, kesempatan tersebut dapat berupa seperti bimbingan skill yang tersebar secara luas dan bertahap di seluruh dunia. Saya juga akan menunjukkan suatu program UMKM digital guna memperluas jangkauan pasar bagi pelaku usaha. Syarat dan ketentuan dalam mencari pekerjaan akan dibuat semasuk akal mungkin. Selain itu, saya juga akan memperhatikan kesejahteraan para tenaga pendidik karena saya rasa dampak perjuangan impact dari tenaga pendidik itu sangat mempengaruhi lulusan-lulusan yang akan melanjutkan kesejahteraan ekonomi di Indonesia. Terima kasih. Baik teman-teman, dari begitu panjangnya yang telah kita sampaikan tadi, apakah ada pertanyaan dari teman-teman sekalian atau tanggapan? Baik, karena tidak ada pertanyaan, maka kami dari kelompok sejahtera ini mengakhiri presentasi kami kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata dan juga kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Sip. Nggak usah ditonjol, langsung maju sendiri. Ya, ayo. Jangan salah dikit, Mas. Oke. Oke. Sudah siap? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kali ini kami akan memecahkan masalah tentang kemiskinan. Sebelum itu, mari kita perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Farid Wilam Fadinata dari Presensi 9. Saya Panas Baudin Nabi dari absensi 12. Saya Rizal Malu Bertara Bisnis dari absensi 3. Saya Tarikan David dari absen 6. Saya Grit Ketua Bulan dari absen 12. Baik, yang pertama saya sebagai rakyat. Suara rakyat tuh harus keras biar didengar. Ya enggak? DPR-nya nggak dengar. Masalah kemiskinan, dapat saya sebagai rakyat. Tidak usah. Langsung aja. Kami rakyat masih merasakan kemiskinan. Kebutuhan pokok sulit terpenuhi, pendidikan mahal dan layanan kesehatan yang belum merata. Tolong pejabat tidak hanya bicara, tapi bekerja. Kami butuh solusi nyata agar hidup kami lebih layak. Saya di sini sebagai DPR. Menurut pengamatan DPR, apa penyebab utama masalah ini? Menurut pengamatan DPR, penyebab utama kemiskinan adalah rendahnya kualitas pendidikan,
terbatasnya lapangan kerja, serta ketimpangan pendapatan dan kesempatan ekonomi di masyarakat. Hal ini membuat banyak warga sulit memenuhi kebutuhan dasar dan keluar dari kemiskinan. Saya sebagai menteri sosial, apa solusi terkait sosial untuk mengatasi masalah ini? Solusinya peningkatan lapangan kerja sosial dan kewirausahaan, mendorong penciptaan lapangan kerja dengan padat karya dan sosial, membuka wirausaha sosial yang dari manfaat ekonomi dan inklusi sosial. Saya sebagai menko perekonomian, apa dampak masalah tersebut bagi perekonomian Indonesia? Kemiskinan menyebabkan rendahnya produktivitas dan daya beli masyarakat, meningkatkan kesenjangan sosial pembeli anggaran negara, serta menghambat pertumbuhan ekonomi sosial. Saya sebagai presiden dan kebetulan ambil apa solusi terbaik yang Anda berikan, maka saya akan menghapus orang-orang yang miskin. Dan saya akan mengambil bibit unggul dan membuat peradaban yang baru. Karena kemiskinan sangat lebih baik membuat peradaban baru. Karena keadilan itu korbanan. Oke, sebentar. Sudah selesai apa belum? Oh, belum. Saya tadi kelompok Oh, enggak, maksudnya Bu. Oh. satu. Ada apa? Oke. Oh, sebentar. Ada tanggapan, teman-teman? Saya izin menyampaikan, Bu. Oke, silakan. Untuk Bapak Presiden, apa yang Anda maksudkan dengan membabi hapuskan sekarang orang-orang miskin? Apakah Anda akan membuang mereka di peradaban yang baru? Ya. Nah, sebagai seorang presiden, kan harusnya untuk menyejahterakan rakyat. Kenapa kamu malah membunuh rakyat-rakyat? Kalau miskin terus itu gak enak, lebih baik dihapus buat peradaban baru. Kenapa ya? Kalau saya jadi presiden. Soalnya itu kan gak mungkin jadi presiden ya, Pak. Makanya Nah, ini kalau saya jadi presiden. Itu bahaya. Ya Allah, kamu gila jadi presiden. Oke, ada tanggapan lain? Ada tanggapan lagi? Oke. Ada request. Kasih gerakannya lagi. Tampaknya rakyatnya malu ya. Si rakyat malu dengan para pejabatnya. Oke, sudah? Oke, silakan diakhiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan buat kalian semuanya. Oke, sebelum kita refleksi, sudah? Sebelum kita refleksi, saya akan evaluasi dulu cara kalian dalam berpresentasi. Sudah bagus? Ketika di depan semuanya percaya diri, ya nggak apa-apa. Membuat lelucon seperti tadi, bikin teman-temannya jadi nggak ngantuk. Pahala, ya kan? Oke, tapi untuk sikap yang ada di belakang, tolong kalau ada temannya yang sedang presentasi harus didengar. Nah, kalau ada gurunya yang ngomong di depan juga harus didengar. Kalian ini rakyat, suara kalian nggak mau didengarkan, tak? Iya kan? Harus, kalau mau didengar maka harus mendengar. Seperti itu, oke? Sudah, waktunya sudah habis ini. Oke, sebelum kita akhiri, kita refleksi dulu ya. Oke, jadi setelah semua diskusi tadi, apa sih hal baru yang bisa kalian pelajari dari pelajaran kita hari ini?
Ini Bu, Ya. ketika tadi saya kan memerankan peran sebagai presiden. Betul. Nah, sejauh ini saya memerankan rakyat di dunia nyata, memerankan diri sebagai rakyat di dunia nyata. Yang biasanya tuh setelah melihat berita saya akan berusaha untuk menyuarakan suara saya, pendapat saya tentang rakyat kepada yang di atas. Ternyata ketika saya berperan sebagai presiden, ternyata jadi presiden itu gak segampang itu, gak semudah itu. Ternyata kayaknya kalau saya jadi presiden satu minggu udah minta Semuanya setuju ya? Setuju ya? Iya betul. Jadi setiap keputusan itu ternyata tidak mudah. Ya, iya betul. Tadi kalian hanya mikirin satu masalah aja. Ya, satu kelompok hanya mikirin satu masalah. Itu aja sudah pusing, Bu. Jadi presiden, mau mundur aja. Dan Nio kalian jadi presiden beneran yang harus ngurusin semua masalah yang ada di Indonesia. Terus kemudian apa yang bisa kalian lakukan sebagai siswa kelas 10 SMA? Jangan milih diri sebagai presiden. Jangan milih diri. Nah, ya itu tadi yang bisa kalian lakukan adalah berpendapat. Siapa tahu dengan kalian tadi berpendapat seperti itu, ada yang mau memusnahkan tadi katanya, ada yang memberi bantuan sosial, ada yang memperbaiki pendidikan, ya, ada yang meningkatkan lapangan kerja, memperbanyak lapangan kerja. Lah, hal-hal itu bisa kalian suarakan. Sekarang ini kan banyak sekali ya platform yang bisa kalian gunakan sebagai alat untuk bersuara. Siapa tahu malah justru suara-suara dari kalian ini yang didengar oleh para pejabat. Iya. Saya kan pernah di posting ya. Iya. Oke. Saya di ban. Sampaikan protes dan saran dengan seperti itu. Alhamdulillah. Oke. Tapi masih jaga. Oke, jadi ya itu tadi ya. Semua pendapat itu berpendapat itu mudah. Seperti Girin tadi berpendapat itu mudah ya nggak? Iya. Mudah sekali berpendapat. Oh kita hancurkan aja, kita musnahkan aja. Mudah sekali. Tapi dalam pelaksanaannya tidak semuanya menjadi mudah. Ada banyak sekali hal-hal yang harus dipertimbangkan. Bisa jadi suara kamu tadi sudah didengar oleh Pak Bupati, tapi belum bisa terlaksana. Mungkin ada kendala yang lain karena menjadi pejabat juga pasti akan mempertimbangkan banyak hal lain. Ya, seperti itu. Kemudian, oke, sudah. Oke, apa manfaat pembelajaran hari ini bagi kalian? Apa manfaatnya? Halo? Apa manfaatnya pembelajaran hari ini buat kalian? Pengalaman menjadi presiden. Apa lagi? Oke, boleh. Materinya apa? Oke, seperti itu. Oke, siap. Semoga materi hari ini bisa bermanfaat bagi kalian di masa depan. Oke, semoga yang menjadi pejabat nantinya mengingat hari ini ya. Ternyata menjadi pejabat itu tidak mudah. Oke? Kamu meskipun menjadi pejabat, kamu itu kan tetap jadi rakyat, iya tidak? Ya tetap loh. Betul. Peradaban baru lagi. Buat ini, buat komunitas, maka presiden ambil alih pemerintah. Itu karena itu kalau bersifat apa ya? Ya betul. Gini, tadi Ibu sudah sampaikan kalau berpendapat itu harus sopan dan mempertimbangkan banyak. Nah, seperti itu ya. Diingat-ingat untuk masa depan ya. Oke, semoga bermanfaat. Silakan dipimpin untuk doa. Oh, dikumpulkan dulu. Silakan dikumpulkan dulu. Saya. Oh, belum. Ya sudah kalau gitu doa dulu aja lah. Silakan dipimpin doa dulu. Duduk siap. Berdoa mulai.
Oke, sebelum saya akhiri, minggu depan kita ulangan harian ya. Oke, materinya ini materi permasalahan ekonomi di Indonesia. Nanti soalnya ya adalah pokoknya. Esai dan ada pilihan gandanya dan juga esainya juga. Esainya 10. Esainya 1, pilihan gandanya 10. Oke, sudah? Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.